Puji Tuhan. Shalom saudaraku. Haleluya. Saya percaya kabar kita hari ini sungguh amat baik. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Di dalam mesbah doa ini kita percaya Tuhan hadir. Oleh sebab itu, biar izinkan Tuhan untuk melawat setiap kita. Mari kita berdoa saudaraku. Kami bersyukur sebab kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai saat ini, sampai selamanya kami menikmati itu Tuhan. Dan kami mau mengalami Tuhan, biar hadirat-Mu membasahi kami, hadirat-Mu menyembuhkan kami, memulihkan kami. Kekuatan yang baru kami alami di dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, izinkan Engkau melaut setiap kami. Di dalam nama Yesus kami siap menyembah Engkau. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita saudaraku. Sama-sama menaikkan pujian. Saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Mari lagi katakan, ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Mari lagi katakan, ada saatnya. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Amin. Ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu. Biar Kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Ya Tuhan, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu. Ya Kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Mari nyanyikan bunyi dari Allah. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetap
siapkan hati untuk percaya. Nyatakan dengan iman saudara. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Nyatakan sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku menutup mata. Ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Kami mau nyatakan sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Lagi sampai akhir kami mau berserah Tuhan. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Ya Yesus, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati kami, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari naikkan syukur, haleluya. Sesuai dengan pujian yang kami nyanyikan Tuhan, sampai akhir hidup kami mau setia melayani, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami angkat suara kami malam hari ini. Kami menyembah Engkau Raja kami. Kami mengangkat tangan kami menyembah Yesus. Kuriana dalam asyatara lamu, ya Rabbasana.
hadirat-Mu, sebab kami dapati ada kekuatan baru. Muriana lama yang siang adalah-Mu. Haleluya Tuhan. Sekalipun kami tidak akan pernah menyesali saat kami mengiring Engkau sepanjang hidup kami. Kami percaya dan kemuliaan yang Tuhan siapkan, sediakan bagi setiap orang-orang yang setia mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Tak akan pernah sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi nyanyikan pujian bersama. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari nyatakan iman kita. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap
I see the Lord exalted high upon the worship of the people of the earth. I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forevermore. I see the Lord. Yes, yes. I see the Lord exalted high above the worship of the people of the earth. I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forevermore. I see the Lord. I see the Lord exalted high upon the worship of the people of the earth. I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forevermore. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati-Mu Tuhan malam ini. Kami memandang wajah-Mu, kami memandang keagungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau menjamah setiap umat-umat-Mu Tuhan. Izinkan setiap kami Tuhan mengalami pribadi-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Kami tahu kami yang lemah sudah dikuatkan. Kami yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang berbeban berat Tuhan, Engkau memberikan kami kelegaan. Kami tahu Tuhan ketika kami ada di hadirat Tuhan, apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau terus nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah umat-umat-Mu.
malam hari ini berbicara bagi kami Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan meneguhkan semua perjanjian-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama berkata, amin, 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 amin. Shalom, senang sekali bisa bertemu lagi di dalam Mesbah Doa pada malam hari ini. Dan senang sekali kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan saya percaya di hadirat Tuhan kita boleh disembuhkan, kita boleh dikuatkan. Bahkan yang membutuhkan terobosan bisa mengalami terobosan daripada Tuhan. Malam hari ini saya berikan judul sharing firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu tertanam di bait Tuhan. Mazmur pasal yang ke-92, mulai ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Mazmur 92 mulai ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Iya, malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, tertanam di bait Tuhan. Dalam ayat yang baru kita bacakan tadi, dikatakan bahwa kita akan belajar dari pohon kurma dan pohon aras. Pohon kurma adalah pohon yang bisa tumbuh di padang pasir. Artinya orang yang tertanam di bait Tuhan, dia punya kemampuan untuk tetap tumbuh sekalipun ada di masa-masa atau situasi yang kering. Orang yang tertanam di bait Tuhan, dia punya kemampuan untuk bertahan sekalipun ada di dalam masa-masa krisis sekalipun. Dan yang kedua, pohon aras ini berbicara tentang pohon yang bisa bertahan sampai ratusan tahun. Artinya orang yang tertanam di bait Tuhan, dia akan tetap bisa kuat, dia bisa bertahan, bukan hanya sebulan saja, bukan hanya setahun, tapi bahkan sampai waktu yang lama. Bahkan Alkitab berkata, sampai pada masa tua pun masih tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar. Artinya gini, sampai pada masa usia kita yang lanjut, kita masih bisa tetap berbuah. Bahkan ini jadi pesan Tuhan bagi ibu, bapak, oma, opa yang sudah berusia lanjut, yang kadang-kadang di usia yang lanjut suka berpikir bahwa hidup itu tidak berarti, tidak memiliki sesuatu lagi, bahkan lebih cenderung untuk putus asa. Tetapi firman Tuhan berkata malam hari ini bahwa hidup kita masih tetap bisa berbuah, bahkan sampai pada masa tua pun. Amin. Berbuah artinya masih ada hal yang bisa dinikmati oleh orang lain dari dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa memberkati setiap kita yang mendengarkan, yang mengikuti Mesbah Doa pada malam hari ini. Tidak ada kata pensiun di dalam Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, sampai pada masa tua pun kita masih bisa menghasilkan karya-karya untuk kerajaan Allah. Tujuannya adalah di ayat yang ke-16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saya rindu satu hari kelak ketika saya pribadi dan kita yang ada di studio ini, ketika kita sudah usia lanjut kita bisa bersaksi seperti ini,
bahwa Tuhan itu benar, Ia gunung batu dan tidak ada kecurangan di dalam Tuhan. Daud pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Tidak pernah aku melihat orang benar itu ditinggalkan Tuhan dan anak cucunya meminta-minta roti. Artinya satu hari kelak ketika kita menjadi tua atau dalam usia yang lanjut, kita tetap punya kesaksian bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Dari usia muda sampai usia lanjut, masih tetap berbuah menjadi gemuk dan segar. Kayaknya gemuk itu sebagian orang kurang nyaman untuk mendengarnya. Tapi ini Alkitab katakan, gemuk itu Alkitabiah. Denny gemuk Alkitabiah. Tapi bagian Alkitab yang lain dikatakan menjadi hijau dan segar. Mungkin ini lebih baik. Sekalipun usia lanjut, tetap kita menjadi orang-orang yang hijau dan segar. Artinya bisa dinikmati, masih bisa dinikmati, orang masih bisa menikmati hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya kehidupan kita bisa bertumbuh dan berbuah dengan baik? Tentunya setiap kita punya satu kerinduan dalam hidup ini. Kalau kita tertanam di bait Tuhan, kita rindu supaya kita akan bertumbuh dan berbuah. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh? Maka kita perlu, yang pertama adalah kita perlu memiliki koneksi yang benar. Atau kalau saya katakan di sini adalah kita perlu bertemu dengan orang-orang yang tepat dalam hidup kita. Jadi ini menjadi doa saya dan istri saya buat anak-anak kami. Setiap hari kami berdoa supaya anak-anak itu bertemu dengan orang-orang yang tepat di dalam hidupnya. Orang-orang yang tepat itu adalah orang-orang yang bisa menerima kita apa adanya. Orang-orang yang tepat itu adalah orang yang tahu kelemahan kita, orang yang tahu mungkin kita pernah gagal, dia tahu bahkan kita mungkin pernah jatuh, tetapi dia nggak berhenti untuk menolong kita. Dia akan terus mendorong kita untuk terus maju. Itu orang-orang yang tepat. Berbeda dengan orang-orang yang tidak tepat. Orang-orang yang tidak tepat seperti ini, dia senang kalau lihat kita susah dan dia susah kalau lihat kita senang. Nah, kita perlu ketemu dengan orang-orang yang tepat. Sebelum Tuhan mengangkat seseorang, maka dia selalu mengirimkan kepada kita orang terlebih dahulu. Jadi yang Tuhan kirim itu bukan malaikat, tetapi orang. Dia akan pertemukan kita dengan orang-orang yang tepat, sehingga hidup kita itu tiba-tiba diangkat oleh Tuhan. Jadi kalau saudara rindu hidupmu diangkat oleh Tuhan, pastikan engkau bertemu dengan orang-orang yang tepat yang Tuhan kirimkan bagimu. Orang-orang yang tepat adalah orang-orang yang kalau saya catat di sini, orang yang tepat adalah orang yang mengatakan sesuatu yang harus saya dengar atau harus kita dengar dan bukan sesuatu yang ingin kita dengar. Saya ulangi lagi, orang yang tepat adalah orang yang mengatakan sesuatu yang harus kita dengar dan bukan sesuatu yang ingin kita dengar. Kalau kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai pelayan mimbar misalnya, yang kita pengen dengar adalah ketika kita selesai melayani, tiba-tiba pemimpin atau gembala tiba-tiba memberikan salam, wah kamu luar biasa melayani dengan penuh urapan. Itu yang kita pengen dengar. Tapi kadang-kadang dalam hidup ini Tuhan izinkan, Tuhan bisa pakai para pemimpin untuk berbicara sesuatu yang kadang-kadang gak pengen kita dengar.
tetapi harus kita dengar. Saya punya pengalaman dalam hal ini. Jadi di tahun 2019 di bulan Desember, di minggu pertama selesai, minggu pertama itu saya melayani, saya main musik, dan gembala berkhotbah melayani. Dan biasa gembala kita kalau lagi melayani diiringin musik. Kalau bertepuk tangan musiknya harus ikut. Nah saya ngomong sama teman-teman saya bilang, tolong ya, saya mau ke toilet bentar. Semua bilang, oke, siap. Jadi saya ke toilet. Waktu saya di toilet, saya dengar suara gembala mulai kenceng. Artinya musik harus berbunyi, musik harus ngikutin. Tapi musik itu begitu tenang. Apa mereka selesai dilawat Tuhan? Saya juga kurang tahu. Yang pasti dia begitu tenang. Dan saudara, apa yang terjadi? Begitu saya masuk, gembala langsung menghadap ke saya dan dia bilang begini, dari mana kamu? Melayani tidak excellent, melayani tidak sungguh-sungguh, tidak all out. Di saat dibutuhkan kamu nggak ada. Waktu saya dengar itu, saya tahu waktu gembala sedang ngomong seperti itu, ada satu suara yang lain, dan saya tahu itu suara Roh Kudus yang sedang berbicara kepada saya. Dia bilang begini, ayo Engel, masih bisa nggak kamu? Ditegur seperti itu masih bisa nggak? Tahun 2004, waktu gereja baru dimulai, kamu diomelin bisa. Sekarang tahun 2019 bisa nggak seperti itu? Dalam hati saya jawab sama Tuhan, masih bisa. Dan ini yang Tuhan jelaskan kepada saya. Gembala adalah orang yang tepat yang harus berbicara kepada kamu, sesuatu yang harus kamu dengar, bukan sesuatu yang ingin kamu dengar. Dan hari itu saya tahu yang hadir kurang lebih 800 orang hari itu, ibadah pertama jam 7 pagi. Dan saya berpikir, nah pintu di WTC kan itu cuma satu, jadi hanya lewat depan situ saja. Jadi nanti kalau turun, itu jemaat akan bilang gini, ini dia tadi yang diomelin gembala tadi. Tetapi waktu Tuhan ngomong kepada saya, dia bilang, itu orang yang tepat yang harus berbicara kepadamu. Dan saya bilang sama Tuhan, oke, nggak apa-apa. Jadi orang yang tepat itu sesuatu yang harus berbicara, sesuatu yang harus kita dengar. Kadang-kadang nggak pengen kita dengar. Itu orang yang tepat. Tapi orang yang tepat juga, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang tepat ini yang akan menolong, mengangkat kita, membawa kita kepada potensi yang maksimal. Kita perlu dalam hidup ini, dalam melayani Tuhan, di dalam keluarga, di dalam usaha, pekerjaan, bisnis sekalipun, kita perlu bertemu dengan orang-orang yang tepat, yang bisa mendorong kita supaya kita terus maju. Saya ingat, saya ini dasarnya orang yang minder. Nggak bisa ngomong, nggak bisa, apalagi bisa berkhotbah. Tapi saya ingat tahun-tahun 2008-2009, saya memulai pelayanan saya di rumah doa. Dan di rumah doa itu Tuhan mengajar saya, dan di situ saya mulai belajar melayani, belajar memimpin pujian, belajar memimpin penyembahan, belajar sharing. Dan saya bersyukur hari itu ada teman-teman yang tepat yang ada di situ. Yang kalau saya bilang, bro, boleh nggak saya yang sharing? Mereka bilang, ayo, bisa, ayo, boleh. Minggu depannya saya tanya lagi, bisa nggak saya yang sharing? Bisa, ayo, kamu pasti boleh, kamu pasti bisa. Padahal saya tahu, mungkin mereka hanya menghibur saya aja.
Mereka bilang bagus, padahal saya tahu nggak bagus. Namanya juga orang baru belajar. Nafas saja pendek-pendek. Tetapi saya bersyukur hari itu ada orang-orang yang tepat yang mendorong saya. Kalau saya bisa berdiri di hadapan saudara malam ini. Karena ada orang-orang yang tepat yang Tuhan kirimkan untuk menolong, membantu saya. Walaupun mungkin tanda-tanda keminderan itu mungkin masih ada, tetapi keminderan itu nggak bisa lagi menguasai pribadi saya. Dan saya percaya ada orang-orang yang tepat yang Tuhan kirimkan di dalam kehidupan saya yang membuat saya bisa ada hari ini di depan saudara. Dan saya berdoa saudara juga ketemu dengan orang-orang yang tepat yang akan membawa hidupmu terus naik dan tidak turun. Yang akan menegur saudara kalau saudara mulai salah. Yang akan mengingatkan saudara supaya tetap berjalan di dalam kebenaran. Saya berdoa saudara ketemu dengan orang-orang yang tepat dalam hidupmu. Engkau yang belum menikah, berdoalah supaya engkau bertemu dengan orang yang tepat. Bertemu dengan pasangan yang tepat. Supaya hidupmu akan terus diangkat Tuhan. Karena sebelum Tuhan mengangkat seseorang, maka Tuhan selalu mengirimkan orang terlebih dahulu. Demikian juga iblis, sebelum dia menghancurkan seseorang, maka dia akan selalu mengirimkan orang terlebih dahulu. Jadi yang iblis kirim bukan genderuwo, bukan apa lagi? Bukan wewe gombel yang dia kirim. Tetapi orang. Saudara boleh chat. Yang iblis kirim bukan genderuwo, tetapi orang. Ada bisnis yang lagi baik-baik saja. Hanya karena kenal sama satu orang itu saja. Tiba-tiba bisnisnya berantakan. Ada pernikahan yang baik-baik saja. Hanya karena kenal sama satu orang itu saja. Tiba-tiba pernikahan yang sudah dibangun 25-30 tahun bisa hancur berantakan. Hanya karena kenal orang yang salah. Artinya gini, kita perlu memiliki kepekaan. Orang yang sedang mendekat kepada kita hari-hari ini. Apakah dia dari Tuhan atau justru dari iblis? Biarlah Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bisa membedakan siapa yang sedang mendekat di dalam hidup kita. Sebab kita mau jadi seperti apa sangat ditentukan oleh lingkungan kita. Kita mau jadi seperti apa sangat ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul. Ada yang berkata bahwa gini, tunjukkanlah teman-temanmu kepadaku, maka aku akan tunjukkan masa depanmu. Artinya orang-orang yang di sekitar kita itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Apakah kita akan terus naik atau justru kehidupan kita hancur. Kalau Tuhan kirimkan orang untuk mengangkat kita, iblis juga akan kirimkan orang untuk menghancurkan kita. Milikilah kepekaan untuk bisa membedakan siapa yang sedang mendekat hari-hari ini kepadamu. Markus pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Markus pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atas Tuhan Yesus. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara perhatikan cerita ini, orang lumpuh itu disembuhkan karena Tuhan melihat iman mereka. Iman siapa ini?
imannya teman-temannya. Teman-teman dari orang lumpuh ini. Dan kalau saya boleh katakan, betapa berbahagianya orang yang lumpuh ini karena dia punya teman-teman. Artinya kalau sekarang itu boleh kita katakan betapa berbahagianya dia karena dia ada di Kersel. Kalau dia tidak ada di Kersel, mungkin sampai dia meninggal, dia akan tinggal di dalam kelumpuhan. Nah, orang yang tepat adalah orang yang tahu kelemahan kita. Orang yang tahu bahwa mungkin kita pernah gagal, kita pernah jatuh. Tetapi dia akan terus mendorong kita. Dia katakan bahwa kami nggak mau lihat kamu tinggal dalam keadaanmu seperti ini. Kami mau kamu ketemu dengan sang pembuat mujizat, yaitu Yesus. Kami nggak mau kamu tinggal dalam kelumpuhanmu. Lumpuh artinya kita menyusahkan orang lain. Hidup kita bergantung sama orang. Teman-teman ini akan mendorong kita untuk kita bertemu dengan sang pembuat mujizat. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang tepat di dalam kehidupan kita. Saya berdoa biarlah di dalam Kersel, saudara akan ketemu dengan orang-orang yang tepat, yang tidak mempersoalkan masa lalumu, tidak akan mempersoalkan masalahmu yang mungkin begitu banyak. Tetapi orang-orang yang ada di Kersel menjadi orang-orang yang tepat, yang akan mendorong, menarik saudara untuk maju, untuk mendapatkan mujizat yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Orang-orang yang tepat. Nah saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah mengunjungi ada satu kenalan. Jadi dia ini seorang pengkhotbah, dia seorang worship leader, dia juga seorang pencipta lagu. Waktu itu dia masuk rumah sakit di Eka Hospital dan saya datang mengunjungi untuk mendoakan dia. Waktu saya datang, saya lagi berpikir saya mau doain apa ya. Kalau secara rohani dia jauh lebih tinggi, dia seorang pengkhotbah, dia seorang worship leader, dia seorang pencipta lagu. Waktu saya sedang berdoa, kemudian Tuhan ingatkan kepada saya bahwa dia perlu ketemu dengan orang-orang yang tepat di dalam hidupnya. Dan dia perlu berada di tempat yang tepat supaya dia bisa bertumbuh. Karena kalau kita ketemu dengan orang-orang yang tepat, maka hidup kita akan terus naik. Mungkin waktu masa muda kita, hidupmu mungkin biasa saja. Tapi kalau engkau ketemu dengan orang yang tepat, hidupmu akan terus naik dan tidak turun. Saya berdoa ini biar dialami oleh setiap kita. Sebab orang-orang yang tepat akan mendorong kita, membawa kita kepada level rohani kita yang jauh lebih baik daripada hari ini. Nah, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh? Pertama, dikatakan bahwa kita perlu memiliki koneksi yang benar atau orang yang tepat. Dan yang kedua, kita perlu berada di tempat yang tepat. Kalau tadi orang yang tepat, yang kedua kita perlu berada di tempat yang tepat. Karena sekalipun kita memiliki potensi yang hebat, sekalipun kita memiliki banyak hal yang kita bisa kembangkan dalam hidup kita, tapi kalau kita tidak ketemu dengan tempat yang tepat, maka kita tidak akan pernah berkembang. Nah, seperti yang saya saksikan tadi, kenalan saya yang saya kunjungi di Eka Hospital, satu hal yang Tuhan taruh, yang saya ngomongin ke dia, saya bilang, kamu perlu bertemu dengan orang yang tepat. Yang kedua, kamu perlu berada di tempat yang tepat. Karena waktu itu, dia itu tidak memiliki gereja lokal yang apa namanya,
tidak tertanam di satu gereja lokal. Waktu saya berbicara seperti itu, saya bilang, kalau ada di tempat tertanam di satu gereja, memang di situ mungkin kamu akan dimarahin, kamu akan ditegur, tetapi teguran itu akan membuat engkau bertumbuh. Saya menyaksikan orang-orang yang tidak tertanam di satu wadah gereja. Pelayanan mungkin kelihatannya hebat, kelihatannya keren. 20 tahun kemudian, biasa aja hidupnya. Engkau yang tertanam di bait Tuhan, 20 tahun lalu mungkin biasa, tapi 20 tahun kemudian, hidupmu sudah ada di level yang berbeda. Jauh melebihi orang-orang yang kita lihat 20 tahun yang lalu. Hebat. Karena kalau kita ada di tempat yang tepat, mungkin di situ seperti kesaksian saya tadi, akan ada tekanan di situ, akan ada teguran di situ. Tapi kalau saya mau saksikan di sini, teguran itu selain membentuk karakter kehidupan kita menjadi dewasa, teguran itu menghasilkan mujizat, menghasilkan pengurapan di dalam kehidupan kita. Enggak ada seorang hamba Tuhan, tidak ada seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, diurapi sedemikian rupa, kalau dia tidak mau tertanam dan ditegur, enggak mau ditegur. Oleh karena itu, kita bersyukur kalau kita punya pemimpin, kita punya orang tua rohani, kita punya teman-teman yang mau memberitahu sesuatu yang harus kita dengar. Kadang-kadang itu teguran, kadang-kadang kita dengarnya nggak enak. Tapi kalau kita melihat itu sebagai orang-orang yang tepat, kita ada di tempat yang tepat, kita tahu mereka adalah orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk berbicara kepada kita. Hasilnya adalah pengurapan. Jadi kalau kita mau diurapi oleh Tuhan, berdoa bagus, merenungkan firman, oke. Berpuasa, keren banget. Tapi satu yang jangan dilupakan, teguran dari orang yang tepat. Ada di tempat yang tepat. Yang mungkin di situ akan ada tekanan, bukan mungkin. Di situ akan ada tekanan. Di situ akan ada orang-orang yang memproses kehidupan kita. Tetapi hasilnya adalah pengurapan. Kalau kita mau hidup kita melayani Tuhan, apalagi sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kalau kita mau setiap kali kita melayani, kita diurapi Tuhan, pastikan engkau bertemu dengan orang yang tepat, berada di tempat yang tepat. Katakan amin. Yang ketiga, sebelum yang ketiga, saya melihat di dalam pelayanan selama ada di WTC ini, saya melihat ada orang-orang yang nggak mau ditegur, nggak mau dinasihatin. Saya melayani di WTC dari awal gereja ini berdiri, dan pada begitu banyak teman-teman pelayan yang silih berganti, datang dan pergi. Dan saya melihat bahwa gimana proses pergantian orang-orang itu berganti. Ternyata kalau saya renungkan, cuma dimulai dari kalau ditegur, kamu main drum kekencengan. Dia bilang, enggak, biasa aja. Tapi orang sound bilang kamu kekencengan. Orang sound aja itu kalau yang sentimen sama gua katanya. Hal yang sederhana. Pemain bass saya kasih tahu, bro mainmu terlalu kenceng. Katanya, wah biasanya dari awal juga saya mainnya kayak gini. Orang soundman aja sentimen, nggak mau buka soundnya. Tetapi dia menetapkan hati untuk tidak mau ditegur. Dan memang
Alkitab sudah tulis terlebih dahulu. Tinggi hati mendahului apa? Kehancuran. Jadi tidak ada orang yang melayani tiba-tiba hilang, nggak ada. Semua ada tandanya. Dimulai dari tinggi hati. Saudara yang menyaksikan siaran ini, saudara boleh chat. Tandanya tinggi hati itu seperti apa sih? Saudara bisa chat. Seperti apa tuh orang tinggi hati? Orang bilang sombong. Iya, orang sombong itu seperti apa? Ada yang bilang nggak bisa dikasih tahu, merasa paling tahu, merasa paling bisa, nggak bisa ditegur. Apalagi semuanya pokoknya dia yang paling tahu. Kalau tanda-tanda ini ada di dalam kehidupan saudara, hati-hati. Jangan sampai sebentar lagi hilang dari peredaran. Sebab Alkitab berkata, tinggi hati mendahului kehancuran. Ada tandanya sebelum hilang. Karena itu, kalau tanda itu mulai ada dalam kehidupan kita, ayo cepat berbalik. Ketemu dengan orang yang tepat. Ketemu dengan tempat yang tepat. Supaya engkau dinasihati di situ dan rendahkan dirimu, rendahkan hatimu. Mau ditegur, mau dinasihati. Ada yang bilang begini, kalau kita belajar membuat kita menjadi pinter, tapi orang yang mau dikritik dan dinasihati menjadi bijaksana. Kalau kita mau jadi orang-orang yang bijaksana, kita harus rela dinasihatin, bahkan dikritik. Orang-orang yang tepat, Alkitab bilang begini, ada musuh yang datang kepada kita dengan ciuman, tetapi ada teman atau ada sahabat yang datang dengan tongkat, dengan rotan. Saya ingat satu cerita. Ceritanya ada nyamuk muda yang baru belajar terbang. Jadi itu hari pertama dia terbang, dan waktu dia terbang, waktu dia kembali ke rumahnya, orang tuanya, papa mamanya tanya, gimana nak, kamu punya pengalaman terbang hari ini? Wah, dia bangga sekali. Oh, luar biasa papa. Kenapa luar biasa? Semua orang bertepuk tangan. Kemudian papanya nasihatin dia, nak, orang-orang itu bertepuk tangan bukan karena senang melihat kamu. Mereka akan berusaha membunuh kamu. Semakin banyak orang yang bertepuk tangan, semakin kecil kesempatanmu untuk hidup. Saya berdoa dalam hidup kita, dalam kenyataan, dalam kehidupan kita, tidak semua orang yang bertepuk tangan itu dengan saudara itu senang dengan saudara. Kita perlu ketemu dengan orang-orang yang tulus. Orang-orang yang tepat, yang mau berbicara sesuatu yang jujur tentang kita. Orang yang mau bilang, kamu tuh salah. Oke. Bukan hanya orang yang bilang, oke, bagus, maju terus, memang luar biasa. Tiba-tiba kita menghilang dari peredaran. Dan saya berdoa, biarlah kita ketemu dengan orang-orang yang tepat, di tempat yang tepat. Kita perlu ada di tempat yang tepat, supaya kehidupan kita bertumbuh. Karena tempat itu menentukan. Saya ini penggemar nasi kuning. Jadi kalau ada nasi kuning pasti saya coba. Dan waktu saya mencoba berbagai nasi kuning, saya nggak mendapati nasi kuning yang saya suka. Waktu saya pernah diajak sama Pak Wiryo ke Ambon. Begitu mendarat kita dijemput langsung masuk ke tempat nasi kuning. Begitu saya makan, saya pikir ini nasi kuning yang taste-nya pengen saya cari. Terus saya berpikir kenapa nggak bisa? Saya nggak menemukan nasi kuning di Jakarta, di Tangerang. Ternyata yang membedakan adalah kelapanya.
kelapa di Ambon itu bagus untuk, sama dengan kelapa di Manado, bagus. Kalau bikin nasi kuning tuh enak banget. Berarti tempat itu penting. Di mana kita akan bertumbuh? Apakah kita akan menjadi orang yang maksimal atau biasa saja? Engkau perlu ketemu dengan tempat yang tepat. Di sini mungkin kita bisa tanam bawang, tapi tidak akan sebagus yang ada di Brebes. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bertumbuh dengan baik? Kita perlu bangun atau ketemu dengan atmosfer yang tepat. Jadi yang pertama orang yang tepat, yang kedua tempat yang tepat, dan yang ketiga kita perlu membangun, ketemu dengan atmosfer yang tepat. Di gereja kita, gembala selalu bicara kepada kami, bilang bahwa esensi ibadah adalah hadirat Tuhan. Esensi dalam satu ibadah, kamu boleh menyanyi apa saja. Kamu boleh memainkan musik jenis apa saja boleh. Tetapi hadirat Tuhan adalah esensi daripada ibadah. Pastikan semua pemusik, semua WL bisa menghadirkan hadirat Tuhan. Ini bicara tentang atmosfer. Sebab ketika hadirat Tuhan ada, maka kita akan mendengar orang-orang bersaksi, tiba-tiba saya disembuhkan Tuhan. Ketika ada hadirat Tuhan, tiba-tiba orang mengalami terobosan. Tiba-tiba orang mengalami mujizat Tuhan. Karena itu dalam kerohanian kita, dalam kehidupan kita, kita perlu ketemu dengan atmosfer yang tepat. Kita perlu bangun atmosfer yang tepat. Kalau kita sudah bangun, kita perlu pertahankan atmosfer yang tepat di dalam gereja kita. Supaya kalau ada orang yang sakit datang, dia tiba-tiba disembuhkan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang membutuhkan terobosan, mereka tiba-tiba mengalami terobosan. Karena ada atmosfer iman di situ. Ada atmosfer hadirat Tuhan di situ. Dan ini yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita tertanam di bait Tuhan. Dan kita ketemu dengan orang-orang yang tepat. Berada di tempat yang tepat. Dan kita mengalami atmosfer yang tepat. Sehingga rohani kita bisa bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan berdoa hari ini buat pokok-pokok doa. Kita nyanyikan sekali lagi, I see the Lord. I see the Lord. Terima kasih. I see the Lord. Exalted high upon the worship of the people of the earth. I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forevermore. Sekali lagi, I see the Lord. Angkat tangan kita sama-sama. I see the Lord. I see the Lord, exalted high upon the worship of the people
I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forevermore. Biar musik saja nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami rindu setiap kami boleh bertumbuh di dalam kerohanian kami. Kami rindu setiap kami boleh mengalami janji-janji-Mu ya Tuhan. Karena itu kami berdoa malam hari ini. Pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat Tuhan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang akan menarik kami naik dan tidak turun. Berikan kami kepekaan untuk bisa membedakan siapa yang sedang mendekat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahwa kami ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Hindarkan daripada kami untuk ada di tempat yang salah, di waktu yang salah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar atmosfer hadirat Tuhan selalu kami nikmati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika hadirat-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami malam ini. Kami tahu Engkau sedang menyembuhkan umat-umat-Mu yang sakit. Ketika hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini. Kami tahu Engkau sedang memulihkan hati-hati yang terluka. Lihat setiap pergumulan umat-umat-Mu malam hari ini Tuhan. Bahwa setiap umat-Mu mengalami mujizat Tuhan. Yang membutuhkan jalan keluar Tuhan. Bukakan pintu mujizat bagi umat-Mu. Yang sedang membutuhkan mujizat, membutuhkan terobosan. Buat terobosan bagi umat-umat-Mu malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat mujizat. Terima kasih buat jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kami. Sekali lagi angkat tangan kita. I see the Lord, I see the Lord, I see the Lord, exalted high upon the mercy of the people of the earth. I see the Lord, I see the Lord, I see the Lord.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Diberkatilah hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaan usahamu. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa memberkati umat-umat-Mu. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan akan membawa umat-umat-Mu bertemu dengan orang-orang yang tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan berkata, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di mesbah doa selanjutnya. Amin.